Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapatkan rezeki yang berkah, amin. Ini ada tragedi yang sangat menyedihkan bagi pasangan Amin, yaitu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Kenapa? Nah, ini saya katakan pasangan ini terlunta-lunta, terkatung-katung pada saat mereka protes ke MK dengan gugatan dari tim hukum Amin. Pada saat yang sama, partai pendukungnya Nasdem dan PKS sudah lempar handuk. Nah, artinya menyerah mengakui Prabowo Subianto sebagai presiden, dan bahkan Prabowo pun sudah datang ke kantor Nasdem dan PKS. Jadi Nasdem sudah lempar handuk, artinya PKS Nasdem tidak lagi mempunyai legitimasi untuk protes terjadi kecurangan pemilu dari hulu sampai hilir. Nah, ini maknanya pada saat Nasdem dan PKS menerima hasil pemilu, berarti Nasdem dan PKS mengakui kecurangan-kecurangan itu ada dan membiarkan ini yang terjadi. Ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti masalah hukumnya ya. Pada saat paslon Amin, Anies Baswedan dan Mohaimin itu terus berjuang di MK, partai pendukungnya sudah seolah-olah tidak lagi mendukung. Nah, ini menjadi hal khusus yang cukup perlu dibahas oleh para ahli tata negara, bahwa kalau partai pendukungnya sudah menerima sedangkan paslonnya tetap ngotot, nah, untuk apa gugatan pemilu di MK? Apa yang terjadi berbeda dengan Ganjar Pranowo. Meskipun dari 4 partai pendukung Ganjar Pranowo itu hanya PD Perjuangan yang sekarang yang masuk di kabinet untuk pemilu mendatang, karena P3 kemungkinan besar tidak lagi mendapat kursi di Senayan. Tapi keempat partai ini solid mendukung langkah tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Mereka sudah mengajukan gugatan ke MK yang sudah pasti. Nah, Nasdem kemudian PKS sudah lempar handuk. Artinya memang kemungkinan besar hak angket di DPR akan gembos ya. Layu sebelum berkembang ya. Dan ada kemungkinan juga akan terjadi penggembosan kurang dari 50%. Kalau dikurangi Nasdem sama PKS otomatis kurang dari 50%. Inilah realita yang menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Artinya rakyat dikadali oleh para politisi. Mereka menggunakan teori kompromi, yang penting mereka selamat. Ini repot ya. Nah, ini ada kabar lagi dari Partai Nasdem. Jadi lempar handuknya itu karena beberapa petinggi atau orang dekat Nasdem ya, orang diperiksa oleh KPK. Nah, kenapa dia lempar handuk? Beberapa orang Nasdem mengatakan itu karena petinggi KPK-nya, petinggi Nasdemnya diperiksa oleh KPK. Nah, terkait hal itu ya, seperti Syahrul Yassin Limpo atau kemungkinan hal-hal yang lain ya. Jadi politik sandera ini mulai terjadi lagi, sehingga Nasdem dan PKS lempar handuk, sudah menyerah mengibarkan bendera putih
Kalau bahasa Jawanya membeli, istilahnya tidak sesuai dengan jurgan perubahan yang diusung oleh Paloh ya, restorasi politik Indonesia. Belgedes ya kalau bahasa jeleknya ya. Semuanya pragmatis, ingin menyelamatkan diri sendiri. Rakyat dikadalin, rakyat dibodohi ya. Dan sekian kalinya pembelajaran buat rakyat dan hati-hati ya. Cerdik memilih dan memilah siapa partai yang benar-benar murni jujur mengangkat aspirasi masyarakat, atau sekedar bahasa basi atau bang lamis kalau bahasa Jawanya ya. Yang merayu dan akhirnya kita ditinggalkan. Mereka berjanji, mereka pula yang mengingkari. Di awal-awal Nasdem dan PKS, PKB solid mendukung Anies melakukan gugatan ke MK, mengatakan kami akan duluan untuk menyalurkan hak ke MK. Kenyataannya berbeda. Partai Nasdem dan PKS sama-sama jadi langsung menyerah. Artinya memang ini nasib yang harus ditanggung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mendapat partai pendukung yang oportunis, yang pragmatis, tersandera dengan kasus sandera, dengan masalah. Terus apakah ini akan membuat simpatik masyarakat? Partai yang menyandera-nyandera begitu? Tidak sama sekali ya. Kalau mereka bersih, elitnya bersih, mereka tidak mungkin tersandera. Nah, saya simpatik dengan partai yang mendapat legitimasi kemudian menyerah, tidak, atau menyerah tapi bersih, tapi tidak ada istilah menyerah tapi disandera. Jadi di mana kebenaran, keadilan, mereka tidak mempan ya, intimidasi segala macam. Jadi mari kita sebagai rakyat harus pintar-pintar, harus jernih memilih dan memilah. Ya kasus seperti ini kan mana yang dirugikan? Ya rakyat lagi. Semua elit politik saling berebut kue, rakyat apa? Seakan-akan gak ada artinya aja mendukung kemarin. Tanpa ada kompromi, tanpa ada diskusi dengan rakyat, dia langsung main gabung sana gabung sini. Ya, itu pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan di tahun 2029 rakyat Indonesia sudah pintar cari pemimpin. Terima kasih, Merdeka.